Perjanjian Baru, jadi ada perbedaan kelahiran Yesus antara Matius dan Lukas. Orang-orang sesat dan kaum padang gurun akan selalu berusaha mencari kesalahan Alkitab. Dengan harapan terbuktinya kebersalahan Alkitab akan membuat klaim mereka menjadi benar, padahal sejatinya hal tersebut adalah kesesatan berpikir. Tapi meskipun demikian, mari kita jawab keberatan orang ini terhadap Alkitab. Yang pertama, mengenai istilah Firaun. Orang ini berpendapat bahwa Alkitab terbukti bersalah oleh karena istilah Firaun yang digunakan di dalam kitab Kejadian itu tidak sinkron dengan tahun kapan munculnya istilah Firaun itu sendiri. Orang ini lupa bahwa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, dan penggunaan kata Firaun itu sudah dimulai sejak pertengahan milenium kedua sebelum Masehi. Artinya, Musa itu menggunakan istilah yang berlaku di zamannya, yaitu istilah Firaun, untuk mencatat kisah yang terjadi pada Abraham ketika Abraham mengunjungi Mesir dalam Kejadian 12. Jadi nggak ada yang kontradiksi, Bapak yang nggak belajar, ya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Alkitab gagal atau error dalam sejarah karena Alkitab sendiri memberikan kesaksian yang berbeda atau bertentangan mengenai kapan Yesus lahir. Di mana Matius mengatakan bahwa Yesus sudah lahir sebelum Raja Herodes Agung wafat pada tahun 6 sebelum Masehi. Tetapi Lukas mencatat bahwa Yesus lahir ketika Kirenius melakukan sensus yang menurut sejarawan Josephus Flavius itu terjadi pada tahun 6 Masehi. Jadi mana yang benar? Yesus lahir pada tahun 6 Masehi atau 6 sebelum Masehi? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah, karena kita perlu mengetahui bahwa sensus Kirenius itu sudah dilakukan sebelum Yesus lahir ke dunia pada tahun 6 sebelum Masehi. Karena Kirenius merupakan nama konsul di Roma pada tahun 12 sebelum Masehi. Dan sensus itu berlangsung sampai tahun 6 Masehi yang dicatatkan oleh Josephus, yang kemudian menyebabkan pemberontakan Yudas dari Galilea dalam Kisah Rasul 5 ayat 37. Yang artinya sensus ini ada dua tahap. Yang pertama, tahap kepemilikan daerah dan semua properti, yaitu pada Yesus lahir. Dan tahap yang kedua adalah penetapan pembayaran, yang menyebabkan pemberontakan yang dicatat oleh Kisah Rasul 5 ayat 37. Dan hal ini didukung oleh penemuan prasasti Romawi kuno yang disebut dengan Lapis Tiburtinus, di mana prasasti ini mengatakan bahwa ketika gubernur Syria yaitu Kirenius duduk di kedutaan Syria, ia memangku jabatannya itu untuk yang kedua kalinya, yang disebut dengan Latin Iterum. Jadi sensus itu memang dilakukan dengan proses yang begitu lama dan dilakukan dalam dua tahap. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Kalaupun kontradiksi, itu akan menjadi kontradiksi kalau kamu kekurangan pengetahuan dan literasi. Begitu, ya. Tuhan berkati.